Selamat sabat buat kita semuanya. Puji Tuhan masih bisa diberi kesempatan untuk bangun pagi hari, makan pagi, dan itu merupakan sebuah mujizat yang mana saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Jadi mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil itu sangat membantu melatih kita untuk mengetahui seberapa baik Tuhan bagi kita. Bukan hanya masalah Dia mau menyediakan kita pekerjaan, bukan hanya masalah Dia memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit, tetapi menyadari berkat-berkat Tuhan dari hal yang paling kecil pun itu sudah sangat membantu. Sebelum kita melanjutkan ke khotbah pada Sabat hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari, merasakan makan pagi, dan terlebih kami bisa sebagian berada di gereja dan sebagian lagi berada di tempat masing-masing untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain tidak mendapat kesempatan seperti yang kami rasakan pada saat ini. Oleh karena itu, kami ingin bersyukur untuk apa yang kami dapatkan sampai pada saat ini. Saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau dapat berbicara kepada hamba-Mu dan berbicara melalui hamba-Mu, agar kami semua dapat terberkati dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tolong tahan semua perkataan yang akan keluar dari pikiran hamba-Mu, tetapi hanya perkataan Kristus saja yang akan Engkau berikan kepada hamba-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami tidak lupa juga untuk meminta Roh Kudus agar bisa bersama-sama dengan kami, membantu kami untuk mencerna pekabaran pada pagi hari ini, terlebih mengalaminya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di Kejadian 15. Apakah saudara memiliki Alkitab fisik atau Alkitab elektronik? Dan yang ada di rumah juga, mari kita sama-sama membuka Kejadian pasal 15. Kita akan membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Tetapi sebelum kita membaca, ada sedikit latar belakang yang ingin diberikan di Kejadian 15 ini. Yang sama-sama kita tahu dari Kejadian 12, Abraham keluar dari Mesopotamia atau yang biasa kita familiar dengan kata Ur Kasdim. Dia keluar pada saat Tuhan memanggil dia sementara dia di Mesopotamia, dan sampai di Kejadian 12 dia sudah tiba di Haran, dan Tuhan menampakkan diri lagi untuk yang kedua kalinya pada saat dia di Haran, yaitu di Kejadian 12. Dan akhirnya dia pergi juga bersama seorang keponakannya yaitu Lot. Di Kejadian pasal 13, karena kepemilikan mereka sangat banyak, mereka harus berpisah. Coba saudara-saudari bayangkan saking banyaknya ternak mereka, sampai-sampai daerah itu nggak mampu menampung ternak mereka. Jadi bagaimana banyak ternak Abraham dan Lot. Dan akhirnya mereka harus berpisah. Nah, setelah mereka berpisah, Lot yang sama-sama kita tahu tinggal di dekat daerah Sodom, atau sudah di daerah Sodom tetapi masih di luar kota, yang mana pada saat itu ada peperangan di Kejadian 14. Raja-raja di sekitaran Sodom berperang, dan akhirnya karena Lot tinggal di daerah sekitar Sodom, dia juga kena imbas dari peperangan itu. Sampai-sampai Lot harus diangkut menjadi tawanan. Nah, setelah Abraham mengetahui hal tersebut di Kejadian 14, Abraham mengambil orang-orang rumahnya yang terlatih untuk berperang. Saudara bisa bayangkan bagaimana seseorang yang memiliki, ya kita bisa katakan orang-orang kerja, tetapi di satu hal yang sama juga mereka terlatih untuk berperang. Jadi bukan cuma sekedar mengurus rumah tangga dan harta-harta benda, ternak-ternak dan lain-lain, orang-orang Abraham ini juga terlatih untuk berperang. Dan akhirnya mereka mengambil Lot, pendek cerita mereka mengambil Lot, dan masuklah kita di Kejadian 15 ini. Setelah Abraham kembali mendapatkan Lot, masuklah kita Kejadian 15. Yang mana di Kejadian 15 ayat 1, Alkitab mengatakan,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Mengapa Tuhan mengatakan tentang upah di sini? Karena pada saat Lot diangkut menjadi tawanan, Abram tidak mengambil harta-harta benda dari kerajaan-kerajaan raja-raja tersebut. Dia cuma mau mengambil keponakannya. Makanya Tuhan bilang, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tetapi Abram menjawab di ayat 2, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, sehingga aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Berbicara mengenai upah, Abraham langsung terkonek dengan dia tidak memiliki keturunan. Dan akhirnya ayat 3 mengatakan, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, selain mempelajari cerita tentang Abraham di sini, kita juga bisa mengambil ada satu kesimpulan, yaitu definisi dari kebenaran. Alkitab bilang di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu hal yang didasarkan atas percayanya Abram kepada janji Tuhan. Jadi ada satu janji, dan dari janji tersebut Abram percaya, dan Tuhan mengatakan itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran didasarkan atas janji. Oke? Tetapi ada hal yang lebih mengakar lagi daripada sekedar janji. Janji itu diucapkan oleh siapa? Tuhan. Betul? Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Dengan kata lain, kesimpulan yang kita bisa ambil adalah kebenaran itu didasarkan atas janji Tuhan, dan janji Tuhan didasarkan atas firman Tuhan. Ada jalan pintas di situ. Kebenaran didasarkan atas firman Tuhan. Betul atau salah? Berdasarkan ayat ini. Oke? Jadi sesuatu hal yang tidak sama sekali cocok dengan firman Tuhan bukanlah kebenaran. Karena mungkin kita pernah menemui pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlihat gampang, tetapi kalau orang bertanya apa itu kebenaran? Apa yang kita jawab? Oh, kebenaran adalah firman Tuhan. Bagaimana? Coba jelaskan. Sesederhana ini saja sebenarnya. Kebenaran itu didasarkan atas janji Tuhan, dan janji Tuhan itu dari firman Tuhan. Dengan kata lain, kebenaran adalah firman Tuhan. Nah, berbicara mengenai janji Tuhan, salah satu janji Tuhan yang sama-sama kita familiar dan sama-sama kita hidup olehnya adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sebagai masih Advent ke-7, harusnya kita sudah hafal ayat tersebut, yang mana katakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu adalah salah satu janji Tuhan, dan kalau kita bisa bilang sebagai Masih Advent hari ke-7 adalah janji yang sangat familiar bagi kita. Karena dari itulah kita datang ke gereja sekarang. Tetapi sebelum kita mencerna janji Tuhan tersebut, pernahkah saudara melihat ayat itu lebih spesifik? Contohnya di ayat 2. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 bilang,
di rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Jadi, maksudnya adalah, jika memang di rumah Bapa itu tidak memiliki tempat, Tuhan Yesus akan mengatakannya kepada kita, betul atau salah? Karena seperti itu kan? Karena pada saat dia bilang, di rumah Bapa banyak tempat kediaman, Tuhan Yesus bilang, kalau bukan seperti itu, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah, apa yang harus kita tahu, Tuhan Yesus katakan, atau firman Tuhan katakan. Bagaimana hal ini sangat relate dengan kehidupan kita? Kalau Tuhan Yesus mau kita untuk berbakti pada hari Minggu, Tuhan Yesus akan katakan. Kalau Tuhan Yesus mau kita untuk memakan makanan A, B, C, dan D, Dia akan katakan. Kalau Tuhan Yesus mau kita datang ke gereja di luar dari hari Sabat, Tuhan akan katakan. Dan kalau memang di surga tidak ada rumah, Tuhan Yesus akan katakan. Jadi apa yang dikatakan kepada kita, makanya kan kalau saudara baca di Ulangan 29 ayat 29, di situ dikatakan bahwa apa yang menjadi rahasia itu adalah bagian Tuhan. Mari kita buka Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29, Alkitab bilang, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Jadi kalau itu memang Tuhan mau kita untuk tahu, harusnya Tuhan katakan atau tidak? Tuhan akan katakan. Sama seperti Yohanes 14 ayat 2 bukan? Karena di surga sana Tuhan telah menyediakan rumah, Tuhan mengatakannya kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan akhirnya Ulangan 29 ayat 29 menguatkan apa yang ada di Yohanes 14 ayat 2, bahwa segala sesuatu yang telah dinyatakan itu adalah untuk kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mau tahu sesuatu itu untuk kita atau itu adalah rahasia, kalau kita saja sendiri tidak pernah membuka ayat ini atau Alkitab ini. Kita akan menggolongkannya sebagai suatu rahasia dan kita akan bilang, oh Alkitab itu bukan untuk kita. Tetapi firman Tuhan diberikan untuk kita dan untuk suatu hal yang telah dinyatakan, Yohanes 14 ayat 2 bilang, itu adalah untuk kita. Tetapi kita tidak akan fokus ke situ. Di Yohanes 14 itu kita bisa melihat bahwa itu adalah janji Tuhan. Yang mana itu adalah diucapkan oleh Tuhan, dengan kata lain itu adalah kebenaran. Nah, kembali kepada cerita Abraham, kalau kita bisa baca di Kejadian 13, saya waktu mempelajari cerita tentang Abraham, saya sangat awalnya bertanya-tanya tentang orang ini. Karena kenapa? Di Kejadian 13 dia katakan seperti ini. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ini sebelum mereka berpisah. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saya pada awalnya membaca cerita Abram sangat tidak mengerti kenapa seseorang yang begitu kaya memiliki banyak ternak. Kalau dulu ternak, kalau sekarang kendaraan. Ternak pada zaman dahulu digunakan sebagai kendaraan dan saudara bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana Ayub yang memiliki ternak-ternak tersebut kalau kita ganti kata ternak itu dengan Ayub memiliki 3000 BMW. Mungkin akan sangat familiar dengan zaman kita sekarang, tetapi pada saat kita membaca Alkitab sebagai ternak, oh ini biasa ini karena cuma binatang. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ternak pada saat itu digunakan sebagai kendaraan, orang-orang di Alkitab, Ayub, Abraham, mereka itu sangat kaya. Dan di sini, dari kekayaan yang Abraham punya, dia punya ternak, dia punya emas, dan perak, dan saudara-saudari baca, dia tinggal di mana? Kemah. Saya awalnya berpikir ini
kok nggak relate dengan kehidupan kita sekarang? Kita akan mencari sebuah tempat tinggal yang permanen jika kita memiliki harta-harta tersebut. Tetapi Abram dengan segala kepemilikan harta yang dia punya, dia tinggal di kemah. Yang mana sama-sama kita telah tahu bahwa dia sementara dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi apa pelajaran dari cerita Abraham sampai di sini at least? Pelajarannya adalah kenapa dia tidak memiliki sesuatu hal yang permanen. Saya tidak mengajarkan bahwa jangan beli rumah dan lain-lain, tetapi fokusnya adalah Abram tahu kemana dia akan pergi, meskipun tempatnya dia belum tahu. Tapi setidaknya dia mengikuti janji Tuhan. Dan kenapa dia berada di kemah atau tinggal di kemah? Karena dia tahu dia itu adalah pengembara. Tempat yang mana dia singgahi, dia dirikan tenda ini bukanlah tempatnya untuk permanen tinggal. Kalau di Kejadian 13 bilang dia dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dan kepada kita Masehi Advent hari ke-7, dari janji yang sangat familiar yang kita telah miliki Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, bukankah kita seharusnya untuk hidup dengan janji tersebut? Kita dijanjikan Tuhan rumah Bapa. Sama seperti Abraham yang telah dijanjikan suatu tanah, dengan segala pemikirannya dan dengan segala apa yang dibuatnya, dia berusaha hidup untuk janji tersebut. Dan bukannya kita harus seperti itu juga. Kita fokusnya bukan berada di dunia ini selamanya, tetapi kerajaan surga telah dijanjikan kepada kita. Dan jika kerajaan surga telah dijanjikan kepada kita, fokus kita, pikiran kita bukan fokus kepada dunia ini, tetapi fokus kepada janji tersebut. Sama seperti Abraham. Yang mana kalau saya sendiri baca, ini kok agak nggak masuk akal ya dengan kehidupan sekarang. Orang yang punya emas dan perak tidak memiliki rumah permanen. Dan pelajarannya yang saya dapat adalah karena dia hidup sesuai dengan apa yang dijanjikan kepadanya. Dan kepada kita juga Masehi Advent hari ke-7, kita telah dijanjikan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita juga harus hidup dengan janji tersebut. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, bukan kita bicarakan juga secara biasa di sini, tetapi apa yang kita khotbahkan dari mimbar ini harus berfokus kepada Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 atau harus berfokus kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena jika kita memang adalah pengembara di bumi ini, kita sudah harus tahu tujuan kita kemana. Dan jika memang semua yang harus dikabarkan itu adalah mengenai kedatangan Tuhan, berarti apa yang perlu gereja tahu sekarang? Gereja Masehi Advent hari ke-7 sama seperti bangsa Israel, yang mana Tuhan menggunakannya untuk berdiri sebagai suatu garam di dunia ini. Berdiri sebagai terang di dunia ini. Dan melalui orang-orang tersebut, dan melalui orang-orang percaya tersebut, dunia bisa mendapatkan terang. Dan pekabaran-pekabaran seperti apa yang seharusnya kita sampaikan kepada dunia? Sederhananya adalah pada saat kita kembali kepada zaman Nuh, ada suatu pekabaran yang sangat penting di zaman itu yang mana mungkin kita sama-sama familiar dengan kata kebenaran masa kini. Kalau di zaman Nuh, kebenaran masa itu. Yang mana kalau di zaman Nuh adalah karena dunia akan dimusnahkan dengan air bah, pekabarannya adalah supaya mereka semua bisa setidaknya masuk ke dalam bahtera untuk selamat. Karena akan ada air bah yang datang. Nah, kalau kita sekarang, apa pekabaran masa kini yang harus dikabarkan oleh seorang Masehi Advent hari ke-7? Berarti pekabaran masa kini harus merespon kepada suatu peristiwa nanti yang akan datang. Peristiwa apa itu? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berarti pekabaran macam apa yang harus kita kabarkan yang merespon kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, itulah yang akan kita temui pada saat ini, yang mana saudara-saudari bisa baca di Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 14. Mari kita akan baca sama-sama.
Inilah pekabaran-pekabaran yang setiap Masehi Advent hari ke-7 harus kabarkan kepada dunia. Karena inilah yang dinamakan dengan kebenaran atau pekabaran masa kini. Daniel 8 ayat 14 mengatakan seperti ini. Daniel 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mari kita pergi sekarang ke Wahyu 14. Wahyu 14 kita akan mulai baca pekabaran dari malaikat ketiga. Wahyu 14 ayat 9 mulai sampai ayat 12. Wahyu 14 ayat 9 sampai ayat 12. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, tolong terus bersama-sama dengan kami pada saat pekabaran ini dikumandangkan, dan tolong kiranya perkataan-Mu saja yang kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan membantu kami untuk mencerna dan berkonsentrasi hingga kami dapat mendapatkannya dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Wahyu 14 mulai dari ayat 9, dia katakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pada saat kita berbicara pekabaran pada masa kini, ayat-ayat tersebutlah yang menjadi landasan kita. Mengapa sampai ada gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak terlepas dari peristiwa 2300 petang dan pagi, dan tidak terlepas dari peristiwa yang akan datang. Pekabaran malaikat ketiga, tanda binatang, iman Yesus. Dan mari kita lihat di dalam kunci jawaban di slide. Boleh ditampilkan? Di dalam buku Early Writings, halaman 63, paragraf pertama, dikatakan seperti ini. Ada banyak kebenaran berharga yang terkandung dalam firman Tuhan. Tetapi kebenaran masa kini itulah yang dibutuhkan kawanan domba. Saudara perhatikan kata kawanan, dia tidak menggunakan kata dunia, tetapi kawanan. Berbicara mengenai sekelompok orang yang mana itu adalah gereja. Dan chapter ini berbicara mengenai utusan-utusan, the messengers. Itulah yang dibutuhkan kawanan domba sekarang. Saya telah melihat bahaya para utusan yang melarikan diri dari poin-poin penting dari kebenaran saat ini. Yang seharusnya kita kabarkan mengenai pekabaran saat ini, kita tidak mengabarkannya. Dan nabi tersebut bilang apa? Saya telah melihat bahaya dari mereka yang seharusnya mengabarkan pekabaran masa kini yang tidak mengabarkannya. Lanjut kutipannya berkata, untuk memikirkan hal-hal yang tidak diperhitungkan untuk menyatukan kawanan. Kembali, kawanan, bukan dunia. Dan menyucikan jiwa. Setan di sini akan mengambil setiap keuntungan yang mungkin untuk melukai penyebabnya. Selanjutnya, slide terakhir. Tetapi hal-hal seperti bait suci, sehubungan dengan 2300 petang dan pagi, bukankah itu yang kita baca di Daniel 8 ayat 14 tadi? Dan selanjutnya, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukankah itu yang kita baca di Wahyu 14 ayat 12? Dan iman kepada Yesus diperhitungkan dengan sempurna untuk menjelaskan gerakan Advent masa lalu dan apa? Menunjukkan apa posisi kita sekarang. Pada saat kita lihat ramalan cuaca, kalau kita sudah tahu akan hujan, kita tentu akan mengantisipasi kegiatan kita ke depan.
Pada saat kita sudah tahu akan hujan, saya tidak akan main basket di daerah yang outdoor. Karena saya tahu berdasarkan ramalan cuaca akan ada hujan. Sama juga dengan kita sekarang, tidak ada bedanya dengan sisi kehidupan kerohanian kita. Pada saat kita mengetahui Tuhan Yesus akan datang, posisi kita sekarang apa? Di mana? Dan bagaimana kita tahu posisi kita apa dan di mana sekarang kalau kita tidak pernah memperbicarakan tentang hal-hal ini dari mimbar? Lanjut di bagian terakhir dari kutipan di slide terakhir, dia bilang, tetapi hal-hal seperti bait suci sehubungan dengan 2300 hari, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus diperhitungkan dengan sempurna untuk menjelaskan gerakan Advent masa lalu dan menunjukkan apa posisi kita sekarang, menegakkan iman orang-orang yang ragu-ragu dan memberikan kepastian menuju masa depan yang gemilang. Ini yang sering saya lihat adalah pokok-pokok yang harus didiami oleh para utusan. Bagi mereka yang mengabarkan firman Tuhan, kabarkanlah hal-hal ini. Dan kita sebagai Masehi Advent hari ke-7 adalah juru kabar Tuhan kepada siapa? Seluruh dunia. Mari kita buka di Yohanes 6. Yohanes 6, kita akan mulai baca dari ayat 60. Yohanes 6 ayat 60 berkata seperti ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Pada saat dia bilang semuanya itu, ayat ini merefer kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Yang mana mengatakan di ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai makan daging Kristus dan minum darah Kristus, yang mana itu adalah perlambangan. Setelah Yesus menyampaikan pekabaran ini, yang mendengarkannya, Alkitab respon apa? Mereka katakan, hal ini sangat keras. Dan memang, bagi kita, pekabaran-pekabaran mengenai bait suci, 2300 petang dan pagi, iman Yesus, itu sangat susah untuk dikunyah. Karena membutuhkan sebuah studi atau membutuhkan pelajaran yang lebih dan lebih. Tetapi ya memang kita harus seperti itu. Tetapi di ayat 61, lanjutan dari ayat 60 Yohanes 6 dikatakan, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut, ini berbicara tentang murid-murid selain dari 12 murid Yesus. Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggonjangkan imanmu? Dan kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, mungkin lebih tajam. Dia bilang, does this offend you? Apakah perkataan-perkataan yang terlihat keras itu menggoncangkan iman kita? Perkataan-perkataan atau pekabaran-pekabaran mengenai bait suci, apakah itu menggoncangkan iman kita? Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, jika memang katanya ini telah menggoncangkan iman mereka pada saat itu, bagaimanakah kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tuhan Yesus bilang, kalau pekabaran tentang makan dagingku dan minum darahku saja sudah menggoncangkan imanmu, bagaimana kalau kamu lihat aku kembali ke surga? Bukankah akan lebih menggoncangkan lagi? Dan kepada kita masih Advent hari ke-7 saat ini, kita diberitahukan bahwa nanti kuasa kegelapan akan berkuasa sama seperti bisa membuat mujizat. Dan jika kita tidak sering merenungkan pekabaran masa ini, kalau waktu itu datang, apakah nanti iman kita tidak akan tergoncangkan untuk hal-hal tersebut? Karena kita mungkin belum mempunyai landasan. Dan kalau saudara baca di ayat 66, setelah apa yang Yesus katakan, dia bilang, dan banyak dari murid-muridnya meninggalkan dia. Karena mereka nggak sanggup untuk mengunyah makanan keras. Dan kalau saudara perhatikan, yang Yesus katakan tentang minum darahku dan makan dagingku, dia sementara berbicara di mana? Ayat 59, di rumah ibadat, di orang-orang gereja.
Dan banyak dari orang-orang gereja pada saat itu, yang mana sudah mulai mengikuti Yesus, meninggalkan dia lagi. Karena apa? Pekabaran yang sulit untuk dikunyah. Akan datang suatu masa di mana akan ada perpecahan di gereja. Akan datang suatu masa di mana akan ada pembagian di dalam gereja. Bukan saya katakan, Paulus yang katakan, Yesus juga katakan di perumpamaan mengenai 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 3, saudara bisa baca di sana. Nanti akan datang suatu masa di mana orang-orang sudah tidak mau lagi mendengarkan doktrin-doktrin yang pantas, atau bahasa Inggris bilang sound doctrine. Tetapi apa katanya? 2 Timotius 3 ayat 4, mereka akan lebih memilih mana yang enak didengar telinga. Dan memang pekabaran mengenai bait suci, pekabaran mengenai 2300 petang dan pagi, pekabaran mengenai iman Yesus, itu nggak enak di telinga. Karena butuh waktu bagi kita untuk mengunyah. Untungnya, kita memiliki harapan, yaitu yang adalah ayat tema kita. Tapi ini adalah ayat terakhir, saya akan baca di Ibrani 5. Ibrani 5 mulai dari ayat 12 sampai Ibrani 6 ayat 2. Ibrani 5 mulai dari ayat 12 sampai di Ibrani 6 ayat 2. Dia berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu, kita sebelumnya mempelajari buku Ibrani di sekolah sahabat bukan? Dan kita sama-sama tahu tulisan di buku Ibrani ini dialamatkan Paulus kepada orang-orang gereja. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Paulus katakan kepada gereja pada saat itu, mereka harusnya sebagai pengajar. Dan bukankah itu ter-apply juga kepada kita sekarang? Masehi Advent hari ke-7 sudah seharusnya menjadi pengajar bagi dunia ini. Sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Paulus bilang kepada gereja saat itu, gereja kamu seharusnya sudah bisa jadi pengajar, kenapa kamu masih memerlukan susu? Susu di sini adalah makanan yang digunakan untuk mereka yang masih bayi, yang mana itu adalah salah satu alasan bagi kita orang dewasa untuk tidak makan susu lagi, karena itu adalah untuk bayi. Tetapi apply juga, teraplikasi juga secara rohani, bahwa susu itu hanyalah untuk mereka yang masih bayi secara rohani, tetapi bagi mereka yang sudah dewasa secara rohani, sudah seharusnya mengunyah makanan keras. Apa itu makanan-makanan keras? Yang kita baca-baca sama-sama tadi di kutipan. Dan di sini Paulus bilang, gereja seharusnya sudah bisa jadi pengajar. Kok masih memerlukan susu? Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kita nggak akan mungkin dikatakan sebagai anak kecil, akan tersinggung. Tetapi coba kita tanya kepada diri kita sendiri, kita masih anak kecil atau sudah orang dewasa dalam kerohanian? Karena kalau orang lain mengatakan hal itu kepada kita, kita akan tersinggung. Tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, di ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan pada yang jahat. Selanjutnya ayat 6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangkan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Paulus sementara mengatakan di sini bahwa gereja seharusnya sudah berada di titik di mana tidak memperbincangkan hal-hal yang ini lagi. Kalau di zaman kita apa itu? Itulah 28 doktrin. Kita seharusnya sebagai Masehi Advent hari ke-7 sudah tidak main lagi di 28 doktrin. Yang harusnya kita main sekarang adalah apa pekabaran yang dunia butuhkan pada saat ini.
Makanya kutipan tadi bilang, di Alkitab itu banyak pelajaran berharga dan bukannya itu tidak penting, bukannya 28 doktrin tidak penting, bukannya pelajaran mengenai kasih Allah tidak penting, dan bukannya pelajaran mengenai hal-hal lain tidak penting. Tetapi kita sudah harus tahu event atau peristiwa apa yang sementara mendatang dan pekabaran apa yang harus kita sampaikan bukan cuma kepada anggota keluarga kita, tetapi kepada dunia. Karena Yeskiel 33 ayat 11 bilang orang fasik aja Tuhan gak mau binasa. Dan saya menutup Alkitab saya, ini menjadi panggilan kepada kita sekarang. Pada saat kita diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, bukan hanya berkhotbah dari mimbar, tetapi membagikan firman di dalam keluarga kita, di dalam kelompok kita, di dalam apapun, pekabaran apa yang harusnya kita berikan. Saya tinggalkan pertanyaan ini kepada kita semua, dan saya yakin Tuhan akan menjawab hal ini kepada kita semua, akan memberikan beban kepada kita semua untuk menjawab panggilan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut berkat Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau bersabda pada sabat ini melalui Saudara Tilstra Sumampo, mengingatkan kami pekabaran penting, dan Tuhan sudah menyiapkan kami untuk diutus kepada dunia ini. Di tempat, di lingkungan di mana kami berada, di keluarga kami, kelompok kami, untuk menyampaikan pekabaran keselamatan, pekabaran zaman sekarang ini yang sedang kami tunggu karena kerajaan batu itu akan tiba. Sudah lama kami mengetahui akan hal ini, tetapi biarlah Engkau menyanggupkan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami tahu panggilan Tuhan, jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Sabat ini ya Tuhan, semua kami yang mendengarkan akan firman Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti lewat Zoom, maupun lewat Facebook, biarlah ya Tuhan ketika kami mendengarkan ulangan firman Tuhan yang sampaikan ini, sadarlah saudaraku, kita harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak, kita akan tertinggal di dunia yang berdosa ini. Biarlah kebersamaan kita dan kemauan kita untuk melakukan firman Tuhan itu akan membawa kita melewati pintu gerbang surga. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba memohon berkat pada sabat ini. Diberkatilah Saudara Tilstra Sumampo yang sudah dipercayakan untuk melayani firman Tuhan dan menggerakkan umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di Tumauto Imperium ini dengan satu panggilan khusus pelayanan sebagai pelayanan perorangan, pekerjaan untuk memberitakan Injil. Biarlah jemaat Tuhan, kami majelis jemaat, menyambut dan inilah menjadi satu pelayanan utama untuk pemberitaan. Utuslah umat-umat-Mu ini ya Tuhan, untuk mengembalakan kawanan domba dan mencari domba-domba yang ada di kandang yang lain. Karena inilah yang Kau perintahkan, marilah kita dengan sukacita menyambut dan melakukannya. Diberkatilah jemaat-Mu yang berdiri dan yang membuka hati mereka untuk pekabaran ini. Dan kiranya kita semua mau menjadi pelaku firman. Dan kiranya ya Tuhan, jauhkanlah dari mara dan bahaya ketika umat-umat-Mu mau melakukan pemberitaan firman Tuhan ini. Dan kiranya Engkau berkuasa atas kami, dan kiranya keselamatan menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya adalah doa dan permohonan kami. Amin.